Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Darmawan Dwi Cahyo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses data mining dan knowledge discovery in database. Proses data mining itu dan knowledge discovery itu dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data dan data operasional. Kedua, pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang aplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Ketiga, transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Keempat, data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Kelima, interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Oke, lanjut. 6 fase cross industry standard process for data mining. Yang pertama, fase pemahaman bisnis atau business understanding phase. Penentuan tujuan project dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining dan menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Kedua, fase pemahaman data atau data understanding phase itu diuraikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengumpulkan data. Kedua, menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. 3. Mengevaluasi kualitas data. Keempat, jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Ketiga, fase pengolahan data atau data preparation phase. Itu dibagi menjadi 4. Pertama, siapkan dari data awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan phase berikutnya. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis yang sesuai dengan yang akan dianalisis. Lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Lalu siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Keempat, fase pemodelan atau modeling phase. Itu ada terbagi menjadi 4 bagian juga. Pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Kedua, kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Ketiga, perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Dan terakhir, jika diperlukan proses data dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. 5. Fase evaluasi. Evaluation phase. Mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Lalu menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik, dan mengambil keputusan berkaitan
dengan penggunaan hasil dari data mining. Keenam, fase penyebaran, deployment phase, menggunakan model yang dihasilkan. Pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. Contoh sederhana penyebaran, pembuatan laporan. Contoh kompleks penyebaran yaitu penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Selanjutnya, pengelompokan data mining. 1. Deskripsi. Deskripsi adalah proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan dalam data. Kedua, prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh, prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang, dan prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Ketiga, klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Contohnya, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data mining dan knowledge discovery adalah prinsip menganalisis sejumlah besar data dan memilih informasi yang relevan yang mengarah ke proses penemuan pengetahuan untuk mengekstraksi pola, aturan, dan model yang bermakna dari data mentah, membuat pola yang ditemukan dapat dipahami. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.